Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ahi dan Ukti semuanya? Semoga selalu sehat ya. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar di tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ustazah harapkan setelah nanti mengikuti pembelajaran, kalian akan mampu mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi serta mampu menceritakannya kembali. Yang kedua, mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola perseorangan dan kelompok. Yang ketiga adalah menjelaskan sikap yang baik dalam menghadapi keberagaman budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Ya, pada pembelajaran 3, kita akan belajar mengidentifikasi jenis usaha perseorangan. Kamu sudah mengenal berbagai usaha ekonomi yang ada di Indonesia. Usaha ekonomi tersebut ada yang dikelola secara perseorangan dan kelompok. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perseorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Misalnya, usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perseorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya juga terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga adalah usaha jasa. Usaha jasa perseorangan banyak sekali di daerah sekitarmu. Misalnya, usaha yang dikelola perorangan pada bidang jasa antara lain salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Ya. Yang keempat, usaha perseorangan lain adalah industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, ataupun mebel. Perorangan itu biasanya berupa usaha berskala kecil dijalankan di lingkungan rumah. Tentu banyak sekali ya yang ada di sekitar kalian. Kita lanjutkan. Mendiskusikan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari cara mengidentifikasi peristiwa penting dari teks non-fiksi. Peristiwa penting dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Setelah itu, kita dapat mencatatnya sehingga kita akan selalu mengingatnya. Cara mencatat peristiwa penting dari sebuah teks dapat dilakukan dengan cara membuat peta pikiran, tabel, menjawab pertanyaan, atau diagram alir yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran 1 dan 2. Sikap terhadap keunikan adat istiadat daerah tertentu di Indonesia. Yuk, kita ingat kembali keberagaman yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu terdapat lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku memiliki adat istiadat sendiri. Adat istiadat yaitu perilaku, budaya, dan aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat secara turun-temurun. Sehingga terdapat sanksi sosial bagi mereka yang melanggar atau tidak menjalankan adat istiadat tersebut. Adat istiadat bersifat lokal sehingga adat satu daerah dengan daerah lain bisa berbeda. Contoh adat istiadat dalam masyarakat dapat terlihat misalnya pada upacara pernikahan, 7 bulanan, kemudian upacara kematian, serta upacara sebelum masa tanam dan sesudah masa panen.
Adat istiadat mengandung nilai-nilai luhur yang berasal dari nenek moyang sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakatnya. Kita harus menghargai adat istiadat dimanapun kita berada. Antara lain kita dapat melakukannya dengan cara mempelajari, mematuhi aturan, dan yang ketiga adalah tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat istiadat daerah tertentu. Usaha ekonomi kelompok itu dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Ya, usaha kelompok biasanya dikelola dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok memiliki modal besar yang berasal dari beberapa pemilik sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa yang beragam jenisnya. Dalam pembelajaran 3 disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perseorangan. Pada pembelajaran 4 ini kita akan belajar tentang usaha kelompok. Usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama antara lain 1. Badan usaha milik negara atau perusahaan negara, yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Yang kedua adalah badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta, antara lain firma, persekutuan komanditer atau CV. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. Bentuk usaha kelompok selanjutnya adalah koperasi. Ada bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia antara lain koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, juga koperasi serba usaha. Ya. Menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Kita tahu Indonesia itu memiliki budaya yang sangat beragam. Pengetahuan tentang keberagaman budaya di Indonesia telah banyak kamu peroleh dengan membaca teks pada pembelajaran sebelumnya. Setiap paragraf dalam teks mengandung peristiwa-peristiwa penting yang akan menambah wawasanmu. Kamu dapat menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Menghimpun artinya mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi peristiwa yang ada di dalam teks non-fiksi. Kita dapat membuat catatan agar kita tidak lupa dan dapat membagikannya kepada orang lain. Peristiwa penting yang telah kita himpun dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Ya. Memaknai keberagaman adat istiadat di Indonesia. Pada pelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari beberapa adat istiadat yang masih terus dilestarikan di beberapa desa adat yang terdapat di Indonesia. Adat istiadat mengajarkan kita berbagai nilai luhur kehidupan seperti bergotong royong, menghargai kelestarian alam, kejujuran dan kesederhanaan. Kita dapat melestarikan adat istiadat yang ada di Indonesia untuk menjaga nilai-nilai luhur tersebut di tengah perkembangan zaman. Pelestarian adat istiadat di tiap daerah di Indonesia memiliki tujuan antara lain sebagai berikut: melindungi dan membina adat istiadat, menumbuhkan semangat kebersamaan. Yang ketiga adalah memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Pelestarian adat istiadat dapat kita saksikan dalam berbagai upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat di daerah asalnya, seperti pada gambar berikut ini ya. Yang satu adalah upacara adat Grebeg Besar, merupakan tradisi yang ada di daerah Demak menyambut hari besar agama Islam. Yang kedua, ini gambar yang kedua adalah Ngaben, merupakan upacara kematian yang dilaksanakan dengan ritual adat tertentu di Bali. Kedua adat tersebut menunjukkan semangat gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut tidak hanya pada proses berjalannya upacara,
tapi juga persiapan upacara yang melibatkan banyak orang untuk mempersiapkan acara adat tersebut. Setiap upacara adat menyimpan makna dan nilai-nilai luhur yang saat ini berusaha dijaga oleh masyarakat di daerahnya. Dengan mempelajari keberagaman adat di Indonesia, artinya kita telah ikut serta menjaga dan melestarikan adat istiadat yang ada di Indonesia. Ya, alhamdulillah. Penyampaian materi untuk pembelajaran 3 dan 4 sudah selesai ya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.